menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. 102,8 FM San Mesra dimanapun Anda berada. Seperti yang telah kita informasikan sebelumnya bahwa hari ini kita akan berdialog khusus bersama dengan BPJS Kesehatan. Hadir bersama kita untuk pagi hari ini pimpinan BPJS Kesehatan Kota Parepare. Nanti selengkapnya bersama dengan Mbak Mira Caniago. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Insan Mesra, dan selamat pagi ya. Seperti biasanya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa hari ini kita ada dialog interaktif ya, dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan Kota Parepare. Nah, ini untuk edisi siar kita hari Selasa ya, hari Selasa. Tanggal berapa nih belum Dimas? Tanggal 1 ya, awal bulan. Tanggal 1 ya benar, 1 September 2020 ya. Oke, baik Insan Mesra, sampai pukul 11 siang hari nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bapak dari BPJS Kesehatan yang saat ini sudah ada di depan saya, yaitu Bapak Kepala BPJS ya Kesehatan, Bapak Muhammad Aras, yang nantinya akan mensosialisasikan terkait dengan Perpres nomor 64 tahun 2020, yaitu upaya membangun ekosistem JKN yang sehat dan berkesinambungan ya Pak ya. Ya baik, Insan Mesra, nantinya juga kita undang Anda untuk gabung melalui layanan telepon di 085899520104 dan 0421235556. Dan baik Insan Mesra, untuk mengefisienkan waktu kita, langsung saja saya menyapa dulu Pak Aras ya. Assalamualaikum Pak Aras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita nantinya akan bincang-bincang masalah yang saat ini lagi booming kayaknya di masyarakat ya, tentang Perpres nomor 64 tahun 2020 BPJS Kesehatan. Iya. Saya ingin tanya dulu nih Pak Aras ya, kenapa mesti harus ada kenaikan iuran sementara dalam kondisi kita ini, Bapak kan sudah tahu kondisi perekonomian kita saat ini kayaknya lagi menurun. Kenapa mesti ada BPJS Kesehatan berinisiatif untuk menaikkan iuran itu? Iya, baik. Terima kasih Mbak Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh pendengar Insan Mesra. Baik, bahwa Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 itu diterbitkan oleh pemerintah sebagai respon atas keputusan Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung mengabulkan salah satu permohonan dari penggugat terkait iuran peserta JKN khususnya untuk peserta mandiri ya. Untuk peserta mandiri itu kalau perlu kami jelaskan, peserta mandiri adalah peserta yang membayar iuran secara perorangan ya, secara pribadi. Nah, itulah yang digugat, akhirnya Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan ya gugatannya itu. Jadi gugatan itu adalah gugatan yang ada di Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019, yaitu di pasal 34 ayat 1 dan 2. Nah, jadi sebagai tindak lanjut dari gugatan ini, ya Mahkamah Agung memberikan arahan, salah satunya adalah dalam jangka waktu 3 bulan ini harus diterbitkan peraturan yang baru. Jadi makanya Presiden dalam hal ini negara Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 ini sebagai tindak lanjut dari gugatan tersebut. Nah, kemudian sebenarnya di poin penting dari perubahan Perpres ini, karena Perpres ini sudah 2 kali mengalami perubahan. Induknya itu adalah Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018, kemudian terbit Perpres 75 tahun 2019. Ya, karena digugat akhirnya terbit lagi Perpres 64 tahun 2020. Nah, yang berubah di sini terutama adalah terkait iuran peserta mandiri.
Nah, iuran peserta mandiri itu di tahun 2018 iurannya itu untuk kelas 1 adalah sebesar 80.000, kemudian kelas 2 52.000 dan kelas 3 25.500. Kemudian berubah di Perpres 75 iuran kelas 1 menjadi 160.000, kemudian kelas 2 110.000 dan kelas 3 42.000. Nah, inilah yang digugat oleh peserta JKN. Akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan iuran itu berubah di Perpres 64 untuk kelas 1 menjadi 150.000, 110 100.000 dan kelas 3 tetap 42.000, tapi ada catatannya di situ. Yang dibayar oleh peserta hanya 25.500. Ya, mulai bulan Juli ini, tapi berarti ini disubsidi, Pak ya? Ya, untuk kelas 3. Ada subsidinya dari pemerintah 16.500. Itu di bulan Juli, mulai berlaku di bulan Juli 2020 ini, dan dari 2021 itu untuk kelas 3 menjadi 35.000 yang dibayar oleh peserta. Nah, kenapa nih iurannya berubah? Sebenarnya adalah untuk menjaga kesinambungan program JKN. Kenapa dikatakan untuk menjaga kesinambungan program JKN? Ya, karena tentunya dari hitungan-hitungan aktuaris istilahnya, kalau dari bidang jaminan kesehatan itu iuran yang dibayarkan oleh peserta dengan manfaat yang diterima itu belum berimbang, jadi belum sesuai hasil perhitungannya. Nah, mungkin pendengar dan mungkin Mbak Mira beberapa tahun belakang ini kan mendengar bahwa kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Iya, betul. Iya. Akhirnya dampaknya adalah kami mengalami keterlambatan pembayaran ke rumah sakit. Nah, itu sampai berbulan-bulan. Nah, dampaknya ke peserta itu bisa menyebabkan pelayanan menjadi tidak optimal, tidak optimal karena mungkin paskesnya mau mengadakan obat dan lain sebagainya belum dibayarkan oleh BPJS. Nah, kita harap dengan adanya penyesuaian iuran ini kondisi keuangan kami di BPJS Kesehatan sudah likuiditasnya membaik, itu akan berdampak kepada proses pembayaran klaim ke rumah sakit akan lebih lancar lagi. Dan alhamdulillah memang sejak bulan Juli 2020 ini semua klaim-klaim yang sudah jatuh tempo, yang sudah masuk ke BPJS Kesehatan dan jatuh tempo itu sudah kami bayarkan semua ke rumah sakit. Artinya proses pembayaran klaim saat ini sudah lancar dan kita berharap fasilitas kesehatan bisa memberikan layanan itu semakin lebih bagus lagi dan semakin optimal lagi, sehingga kita berharap itu bisa meningkatkan kepuasan peserta ya. Tapi artinya begini Pak Aras ya, dulu kan isunya naik, nah, setelah banyak tanggapan dari masyarakat, akhirnya turun. Setelah itu selang berapa lama, berapa bulan ke depan naik lagi, ya? Oh, iya. Ya, jadi itu muncul karena gugatan. Jadi sebenarnya kenaikan iuran itu terjadi di tahun 2019. Ya, sesuai dengan Perpres 75 tahun 2019 itu yang kami katakan tadi, kelas 1 menjadi 160.000, kelas 2 menjadi 110, kelas 3 42.000. Nah, tapi karena itu digugat, ya dalam masa gugatan ini karena setelah dikabulkan oleh MA, artinya tidak ada kekuatan hukum yang mendasari ketika ini digabungkan di bulan Maret lalu. Akhirnya kembali ke pembayaran yang lama terlebih dahulu, sambil menunggu Perpres yang baru ini. Nanti setelah Perpres yang baru ini, jadi sebenarnya kalau berdasarkan Perpres 75 itu 160, sekarang dengan Perpres yang baru ini kelas 1-nya justru menjadi 150.000. Kelas 2-nya dari 110 menjadi 100.000. Ya, kalau kita bandingkan antara Perpres 75 dengan Perpres 64 ini. Dan khusus untuk kelas 3 itu walaupun tidak iurannya tetap 42.000, tapi yang dibayarkan oleh peserta sejak bulan Juli ini hanya 25.500. Ya, ada subsidi dari pemerintah, jadi ada kurang subsidi lebih 16.000 ya. Betul. Iya. Sepertinya ada yang gabung, Bung Dimas. Ya, silakan kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak siapa ini? Kebetulan ini acara BPJS ya. Iya, betul. Banyak yang bertanya-tanya ini dok. Kebetulan yang hadir ini direktur BPJS atau kepala BPJS Kesehatan. BPJS Parepare. Iya, betul. Jadi saya pernah bincang-bincang, kebetulan ini permasalahan juga ini.
ada anggota Polantas, Tuhan dia sakit perut, jadi dia ke rumah sakit. Dia punya BPJS Mandiri, sehingga dia ke rumah sakit minta obat karena keluhannya terlilit perutnya karena habis makan mungkin makanan-makanan pedas, sehingga dia berak-berak Indo. Iya. Ternyata diarahkan ke dokter, katanya harus diopname. Tapi oknum polisi ini dia bilang, saya ini mau dikasih resep saja atau dikasih obat. Tapi diarahkan katanya kalau begitu Pak harus masuk umum. Bagaimana ini BPJS? Apakah dalam kondisi begitu BPJS tidak berfungsi? Itu yang pertama. Sehingga oknum polisi ini sempat sampaikan kepada saya bahwa saya sempat bayar 125. Nah, di sisi lain saya punya BPJS. Nah, itu pertama. Yang kedua, ada masyarakat datang ke puskesmas mau tambal gigi, dia punya BPJS Mandiri, tetapi di umum. Nah, bagaimana sementara dalam situasi kondisi seperti ini, masyarakat tidak terlayani dengan apa yang disuguhkan oleh BPJS. Ini perlu mungkin dievaluasi kerja-kerja pelayanan BPJS sebenarnya ini bagaimana. Orang mau tambal gigi saja pakai BPJS disuruh masuk umum lagi, tidak berfungsi itu BPJS. Jadi bagaimana sebenarnya pembagian penggunaan BPJS di masyarakat ini, Indo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyadi punya teman, ada kasus katanya tadi sudah diceritakan kasusnya ya Pak ya. Iya. Berobat di rumah sakit, namun pihak rumah sakit meminta untuk diinapkan, tapi karena pasiennya tidak mau, ya diarahkan masuk umum. Bagaimana ini Pak? Iya, terima kasih Pak Mulyadi ya. Iya betul. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Mulyadi. Nah, Pak Mulyadi, terkait kasus ini perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa di dalam pelayanan JKN ini memang ada prosedur atau tata cara untuk mendapatkan layanan. Jadi kalau perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa pelayanan itu pertama-tama bisa didapatkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan tempat peserta terdaftar ya. Ya, Paskes ya Pak ya. Ya, Paskes tingkat pertama sesuai tempat peserta terdaftar. Apakah dia terdaftar di puskesmas atau dokter praktik perorangan, dokter keluarga, ataukah di klinik, ya sesuai tertera di kartunya, atau bisa dilihat di mobile JKN-nya ya. Yang lebih mudah bisa dilihat di mobile. Nah, ketika mendapatkan setelah mendapatkan pemeriksaan di fasilitas kesehatan, ketika dokternya atau tenaga kesehatannya menyatakan ini perlu dirujuk, maka akan diberikan surat rujukan sampai di rumah sakit. Ya, sampai di rumah sakit ketika memang dibutuhkan. Nah, ini kecuali untuk kasus-kasus yang sifatnya darurat, itu bisa ke fasilitas kesehatan manapun sesuai dengan tempat terdekat ya. Nah, dalam mendapatkan pengobatan, salah satu hal yang tidak ditanggung atau tidak dijamin dalam program JK ini adalah pengobatan yang tidak mengikuti prosedur atau tata cara ya. Nah, contoh Pak? Ya, misalnya tiba-tiba langsung ke rumah sakit saja tanpa membawa rujukan. Seperti kasus tadi Pak Mulyadi nih. Saya tidak menyatakan bahwa kasus ini, karena ini memang secara detail kami tidak tahu secara pasti, tapi kami ingin mengatakan bahwa ketika berobat yang menentukan diagnosanya dan obat-obatnya itu adalah dokternya. Dokter, ya betul. Yang memutuskan bahwa ini harus dirawat inap adalah dokternya. Jadi memang BPJS Kesehatan tidak dalam posisi menentukan ketika pasien ke rumah sakit itu harus dirawat atau tidak ya. Jadi memang bisa saja misalnya, kami tidak tahu secara detailnya memang kasusnya, bisa saja ketika memang pasiennya yang ingin sendiri dirawat inap, itu mungkin saja dokternya menganggap bahwa ini adalah permintaan dari pasien sendiri, karena dokternya menganggap bahwa sebenarnya ini cukup dengan rawat jalan saja ya. Itu yang kami tidak tahu secara detailnya. Tapi intinya ketika pelayanan itu diberikan atas permintaan peserta atau permintaan pasiennya, maka itu tidak menjadi tanggungan JKN. Jadi dokter lah yang menentukan apa yang menjadi diagnosanya, bagaimana tindakan yang dilakukan, obat-obat apa yang diberikan, dokternya semuanya yang menentukan. Jadi bukan atas permintaan peserta. Ya, jadi
Kemudian sebenarnya kalau Polantas tadi dikatakan sebagai peserta mandiri, sebenarnya kalau Polantas itu sebenarnya tidak termasuk kategori peserta mandiri karena dia biasanya didaftarkan melalui institusinya kepolisian, karena itu otomatis menjadi peserta JKN mereka untuk Polantas ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, peserta mandiri menjadi umum, ini yang mungkin juga kami perlu tahu secara detail. Maksudnya kenapa bisa jadi peserta umum ya? Karena ketika peserta datang di fasilitas kesehatan yang memang di mana dia terdaftar, harusnya dia bisa dilayani. Ya, kecuali misalnya ada kasus-kasus dia peserta mandiri tapi tidak aktif lagi pesertanya, non aktif karena tidak bayar iuran dan lain sebagainya. Bisa saja diberlakukan. Nah, paskesnya hanya bisa melayani yang memang kepesertanya aktif. Iya, betul. Ya, aktif membayar iuran. Ya, jadi ini memang kami perlu gali lebih dalam lagi apa permasalahannya sehingga dilayani secara umum. Secara umum, ya. Ya, demikian. Ya, sepertinya ada yang gabung lagi nih. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan siapa? Di mana? Dengan Bang One di Jalan Pak. Oh ya, Bang One. Silakan Bang One. Storing ya, tolong radionya kecilkan dulu. Halo. Ya, halo. Masih ya, storing Bang One? Ya, halo. Ya. Jadi biasanya begini Mbak, saya ucapkan dulu selamat ke Pak Kepala Cabang. Ya, terima kasih Bang One. Sosialisasi ini bisa langsung dan bisa diselenggarakan sampai ke tingkat bawah ya. Jadi memang kadang begini Indonesia, kadang ada pasien selalu memaksa keadaan. Yang dikatakan memaksa keadaan, biar tidak perlu dirujuk, dia minta dirujuk. Nah, jadi kadang terjadi perselisihan di sini antara yang pasien dengan si dokter, padahal dokter itu menangani 114 penyakit. Jadi mohon ini masyarakat bagaimanapun ada namanya indikasi medis. Nah, jadi pertanyaan saya begini Pak Kepala Cabang. Iya. Kita ini sudah mengingat BPJS sudah 6 tahun umurnya, 8 bulan. Besok sudah 9 bulan, 6 tahun. Hari. Jadi sudah cukup kalau orang sudah berumur anak-anak ya, sudah bersekolah lah. Tapi pelayanan sedia dari hari ke hari cukup bagus. Peraturan dari hari ke hari berubah. Awalnya mandiri itu 3 hari orang di rumah sakit sudah bisa bikin. Sekarang 14 hari mandiri baru bisa aktif. Tapi yang pertanyaannya saya begini. Kalau yang punya PNS, kartu PNS, itu kan ada aturan anak keempat. Apakah dia bisa dijamin setelah masuk anak keempat? Iya. Contoh dia mana repoi? Iya. Ya kan, itu kan jaminan 3 saja. Sedangkan anak keempat ini kan perlu jaminan. Nah, bagaimana cara mengurus jaminan anak begini supaya dia juga bisa ikut seperti orang tuanya? Anggap orang tuanya golongan 3, kelas 1. Dan kalau perlu nanti kalau diurus jangan terlalu agak berbelit, maksudnya memanggil ininya supaya bisa saja lewat telepon kalau ada aturan yang jelas. Yang kedua mengenai alat bantu untuk pasien. Yang sering saya urus ini Pak Kepala Cabang hanya alat bantu kacamata. Kalau kacamata itu ambil rujukan menuju ke polik mata, baru ke tempat mengambil kacamata optik. Yang saya pertanyakan mengenai tongkat, ini jarang sekali kita rasakan mengurus. Tongkat ini kadang hanya kita tahu bahwa untuk orang patah. Nah, yang saya tanyakan apa untuk semua penyakit? Contoh orang kena stroke. Stroke itu perlu bagaimana dia punya tongkat supaya dia bisa mengendalikan dirinya. Untuk supaya bisa penyakitnya agak ada perubahan, jangan dibantu orang.
Nah, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan terakhir, saya selaku RW, saya bagaimanapun bisakah RW itu dijadikan seperti kader lah ya, maksudnya dia diberi bukan penagih, maksudnya memberikan wawasan ke masyarakat, tapi sekaligus memberikan arahan bahwa mandiri itu sekarang sudah banyak yang tidak membayar, tapi kemungkinan ada cara lain yang disebut relaksasi. Mudah-mudahan Pak Kepala Cabang bisa menjelaskan yang relaksasi ini bagaimana membayar, bagaimana untuk seterusnya supaya masyarakat bisa mengaktifkan kartunya. Assalamualaikum Pak Kepala Cabang Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya Bang Onik memborong pertanyaan ini. Tetapi tidak apa-apa. Sebelum dijawab Pak, saya mau menyapa dulu pendengar kita yang ada di Jakarta sementara mendengarkan. Selamat pagi untuk Bapak Masir Lewa di Jakarta sementara menyimak acara ini. Terima kasih. Selanjutnya ada Amin Tobaru di Malaysia juga sementara menyimak acara ini. Terima kasih untuk saudara kita yang di Malaysia sana. Silakan Pak Ras. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan tadi dari Bang One kayaknya. Ya, ini diborong memang pertanyaan dari Bang One ini. Ya, terima kasih Bang One atas masukan dan pertanyaannya. Yang pertama terkait anak keempat PNS ya. Jadi PNS, anak iya, keempat PNS. Jadi sebenarnya dalam pendaftaran anak keempat anggota keluarga ya, jadi anggota keluarga itu ada istilahnya anggota keluarga inti dan anggota keluarga tambahan. Jadi anggota keluarga inti kalau sesuai regulasi itu anak keempat dan seterusnya ya, karena yang ditanggung JKN itu untuk pekerja penerima upah atau sisi pegawai itu suami istri dan maksimal 3 orang anak 3 ya. orang anak Ya, jadi anak keempat dan seterusnya bisa ditambahkan didaftarkan dengan menambah 1%. Menambah 1% iuran lagi ya, bukan sesuai. Maksudnya Pak? Ya, jadi dia menambah iuran 1% dari gaji karyawannya atau gaji pegawainya 1% lagi. Jadi dia akan ikut sebagai peserta dengan kelas yang sama dengan pegawainya. Sama orang tuanya Ya, ya. Ya. Jadi yang bisa didaftarkan itu adalah anak keempat dan seterusnya, orang tua, mertua dari pegawainya ya. Ya, bisa didaftarkan dengan menambah 1%. 1%. Ya, dengan menambah 1%. Dengan catatan bahwa pendaftaran ini dilakukan secara kolektif melalui kalau dari perusahaan itu melalui bendahara perusahaannya. Ya, jadi ada pernyataan bahwa pegawai yang bersangkutan bersedia dipotong iurannya setiap bulannya oleh bendaharanya dan bendaharanya menyetorkan ke BPJS Kesehatan bersamaan dengan iuran reguler yang dibayarkan oleh pegawainya. Begitu juga kalau misalnya PNS itu harus dipotong didaftarkan secara kolektif melalui bendahara umum daerah. Ya, dalam hal ini keuangan daerah. Jadi bisa saja didaftarkan secara kolektif melalui keuangan daerahnya. Jadi itu dengan menambah 1%. Ya, sebenarnya. Ya. Ini kan untuk PNS. Ya. Nah, misalkan kalau pegawai swasta? Kalau pegawai swasta ya sama posisinya, dia membayar iuran 1%, tapi dia didaftarkan melalui bendahara perusahaannya. Oh, begitu Ya, ya. jadi tidak bisa secara langsung pesertanya ke BPJS Kesehatan mendaftarkan. Nah, kalau bisa juga ada alternatifnya pesertanya langsung, tapi itu tidak akan didaftarkan sebagai peserta tambahan 1%, tapi didaftarkan sebagai peserta mandiri. Mandiri ya. Ya, sebagai peserta mandiri dengan membayar iuran mandiri tadi kelas 1 150, kelas 2 100.000 dan kelas 3. Kalau pegawai swasta ini Pak juga menanggung 3 anak ya? Iya. 3 ya. Jadi 3. Bisa juga mendaftarkan anak keempat dan seterusnya, orang tua dan mertua. Dengan menambah 1% dari gajinya. Iya. Ya, tapi itu catatannya harus didaftarkan secara kolektif melalui bendahara gajinya Ya, kemudian ada juga pernyataan tadi dari Bang Onet terkait yang memaksa minta rujukan. Jadi memang pelayanan yang diberikan, sekali lagi pelayanan yang diberikan terhadap peserta JKN itu mulai dari diagnosa dan pengobatannya itu semuanya keputusan dari tenaga medis sampai pemberian rujukan. Jadi BPJS Kesehatan tidak berhak mengintervensi ketika dokternya sudah menyatakan bahwa ini perlu dirujuk, maka memang perlu dirujuk.
Kalau dokternya menyatakan ini tidak perlu dirujuk, maka BPJS Kesehatan juga tidak bisa memaksakan dokternya, karena keputusan pengobatan itu ada di dokternya. Iya. Nah, ketika misalnya ada peserta yang memaksakan bahwa minta datang ke, ya karena ya di beberapa tempat ada juga peserta yang ke puskesmas misalnya atau ke dokter keluarga hanya untuk minta rujukan. Nah, itu yang sebenarnya kalau dalam sistem jaminan kesehatan nasional itu tidak bisa dijamin, ya tidak boleh, karena artinya keinginan peserta ini yang Itu berarti dia masuk umum kalau ya kalau masuk umum, kalau dia memaksakan sendiri untuk mendapatkan rujukan. Iya, selanjutnya. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya terkait alat bantu. Ya, alat bantu, jadi alat bantu itu macam-macam yang bisa diberikan, tapi dengan plafon harga yang ditetapkan. Nah, begitupun untuk alat bantu ini seperti kacamata tadi disebutkan, dan salah satunya yang disampaikan tadi oleh Bang One, tongkat penyangga. Iya, betul. Nah, bagaimana caranya mendapatkan? Ya, sekali lagi ini dari resep dokter saja. Jadi dokternya memutuskan bahwa ya pasiennya butuh tongkat penyangga, akan diberikan resep dan akan diambil di apotik atau instalasi di rumah sakit yang menyiapkan alat ini, ya, yang menyediakan alat ini. Tapi memang tentunya dengan plafon harga yang sudah disiapkan. Jadi cukup resep dokter, ya pasiennya bisa mengantar seperti mengambil obat, ya, seperti mengambil obat sebenarnya. Iya. Ya, jadi bisa saja. Kemudian yang pertanyaan ketiga terkait keterlibatan RW. Jadi sebenarnya baru-baru ini kami juga melakukan sosialisasi secara langsung ke beberapa perwakilan RW yang ada di Kota Parepare ini, ya. Di beberapa tempat kami melaksanakan. Jadi sebenarnya kami melakukan sosialisasi itu dengan harapan bahwa para RW ini bisa membantu menginformasikan ke masyarakat terkait program ini, ya, karena seberapa banyak pun kami sosialisasi, kami tetap menganggap bahwa sosialisasi yang kami sampaikan itu masih kurang, ya. Nah, terkait relaksasi tunggakan ini, ya, jadi memang dengan Perpres 64 ini ada kebijakan relaksasi yuran. Relaksasi yuran itu, ya, jadi kami berikan gambaran bahwa untuk peserta mandiri, ya, termasuk yang mungkin yang tidak dilayani tadi, mungkin saja karena pesertanya nonaktif. Kenapa dia nonaktif? Karena dia tidak membayar yuran. Nah, ada kebijakan relaksasi iuran di masa pandemi ini sesuai dengan Perpres 64 ditujukan kepada peserta-peserta, baik peserta mandiri maupun dari sektor badan usaha yang memiliki tunggakan lebih dari 6 bulan, cukup membayar iurannya 6 bulan, ya, cukup membayar iurannya 6 bulan ditambah dengan iuran bulan berjalan, itu kepesertanya sudah bisa aktif Tanpa membayar denda. tidak ada denda. Biasanya kan ada Ya, denda. jadi denda itu sebenarnya ditujukan jadi bukan denda terhadap iuran, tapi denda layanan sebenarnya. Jadi denda layanan. ya, jadi denda itu diberikan ketika dia nonaktif, kemudian dia masuk rumah sakit dan dia aktifkan kartunya. Dia diaktif kartunya, kemudian dia dirawat inap dalam jangka waktu 45 hari sejak dia aktifkan kembali kartunya, dia masuk rumah sakit dan rawat inap, itulah yang kena denda 2,5% dari biaya berobatnya di rumah sakit. Nah, tapi sebenarnya kalau dia menunggak kemudian diaktifkan, dia sakit kemudian hanya rawat jalan, itu tidak akan kena denda pelayanan. Yang akan kena denda pelayanan adalah yang nginap. Biayanya kan cukup besar karena banyak juga peserta yang menunggak, misalnya nanti rumah sakit rawat inap baru mau membayar dendanya, membayar iurannya. Nah, untuk kasus ini, ya, jadi yang memiliki tunggakan lebih dari 6 bulan itu ada kebijakan relaksasi iuran. Ya, contohnya misalnya dia memiliki tunggakan 10 bulan, ya, 10 bulan dan peserta mandiri. Dia cukup membayar tunggakannya 6 bulan dan plus 1 bulan iuran berjalan, itu kepesertanya sudah aktif. Ya, karena selama ini kebijakannya ketika dia punya tunggakan 10 bulan, ya dia harus lunasi dulu 10 bulan baru bisa aktif. Untuk kekurangannya tadi itu Pak, ini. Ya, ini kekurangannya sisa 4 bulan ini bisa dicicil sampai dengan akhir tahun 2021. 2021 ya. Jadi contohnya tadi tunggakannya 10 bulan, dia cukup membayar 6 bulan tambah bulan berjalan, pesertanya sudah aktif dan sudah bisa mendapatkan layanan kesehatan ketika dia sakit. Sisa tunggakannya ini didaftarkan untuk dicicil. Ya, nanti peserta sendiri yang akan menentukan berapa bulan cicilan. Yang penting per 31 Desember 2021 itu sudah harus lunas.
lunas. Nah, program relaksasi sendiri ini itu berlaku sampai dengan 31 Desember tahun ini, tahun 2020. Ya, Tapi jadi untuk pembayarannya sampai tahun 2021 ya, ya, Pak, pembayarannya untuk menyicil sampai dengan 2021. Tapi program ini sendiri untuk mendaftar sampai dengan bulan Desember 2020 ini. Ya, jadi ini kami berharap ini bisa dimanfaatkan oleh peserta-peserta yang memiliki tunggakan ya, karena ada yang bahkan sampai 24 bulan misalnya, itu bisa dimanfaatkan cukup dengan membayar terlebih dahulu 6 bulan, plus bulan berjalan. Oh ya, berarti 7 bulan ya. Ya, sisanya bisa dicicil depan sampai tahun depan. Ya. Saya rasa penjelasan Pak Aras untuk Mbak One sudah lengkap sekali ya. Ya. Ada yang pakai teleponnya barangkali, Mas? Sudah ada. Baik, kita saya ingin tanya ini, Pak. Ya. Kira-kira tindak lanjut BPJS dari ya lu aja penelpon ya, diterima. Oh iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, maaf, dengan siapa ini? Di mana? Oh, dari Murni. Siapa? Murni. Oh, Ibu Murni, suaranya tidak begitu jelas. Terkadang kita rawat jalan atau biasa dibiasakan bahwa obatnya tidak tersedia. Obatnya tidak tersedia, Ibu? BPJS. Iya, terus? Kalau buat masyarakat, artinya kita tidak mau tahu itu apakah itu ditanggung BPJS atau tidak. Karena bukan BPJS itu tidak bicara masalah asuransi. Jadi kita ini masyarakat tahunya ada. Taunya ada ya? Tanggung. Iya. Saya bisa bertanya ini apakah ini bukan saya mengatakan kesalahan ya. Apakah ini dari pihak atau dari pihak BPJS? Oh iya. Yang tidak menyediakan atau yang mengatakan tidak ditanggung. Kan ini sebenarnya kita berbicara masalah asuransi. Jadi kita ini yang memakai tidak bahwa tidak ditanggung, tidak ada. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Murni. Ya. Kasusnya sudah dimengerti, Pak? Ya, kurang lebih. Mudah-mudahan sama Iya. persepsi saya. Ini Ibu Murni, saya kurang tahu dia berobat atau siapa. Dia pernah berobat rumah sakit. Ya. Tapi pihak rumah sakit mengatakan bahwa obatnya tidak ditanggung. Tidak ditanggung, ya. Menurut Bapak ini gimana? Kira-kira obatnya mana ditanggung, yang mana yang tidak ditanggung? Ya, jadi dari Bu Murni terkait pelayanan rawat inap ini, jadi kami sampaikan terlebih dahulu terkait regulasinya. Jadi perawatan terhadap peserta JKN, baik rawat jalan maupun rawat inap, ketika peserta itu mendapatkan pelayanan sesuai dengan haknya, harusnya tidak biaya yang besar. Iya. Nah, tapi tentunya dalam pemberian pelayanan ini ada aturan-aturan atau ketentuan yang harus diikuti oleh rumah sakit, termasuk pelayanan dokternya dan lain sebagainya, termasuk pelayanan obatannya. Nah, yang dijadikan sebagai panduan dalam penggunaan atau pemanfaatan obat-obatan di rumah sakit itu ada namanya formularium nasional. Formularium nasional ya. Jadi formularium nasional ini ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Itulah yang yang dijadikan pedoman oleh rumah sakit dalam memberikan layanan terhadap peserta. Nah, terkait obat-obat yang istilahnya ditanggung atau tidak ditanggung, sepanjang memang sesuai dengan formularium nasional harusnya ditanggung semua. Jadi tidak boleh istilah ada ditanggung. Bahkan ketika ada obat-obat tertentu di luar formularium nasional, kemudian dari hasil analisis dokternya bahwa obat ini memang dibutuhkan oleh pasien, maka itu bisa diberikan ke peserta dengan persetujuan direktur rumah sakitnya dan tidak dibebankan oleh peserta ya. Tidak dibebankan kepada peserta, kecuali memang obat-obat tertentu di luar formularium nasional, tapi sebenarnya ada samanya di formularium nasional ya, karena kadang-kadang obat-obat tertentu yang ya mungkin dengan merek yang berbeda tapi sebenarnya ada di formularium nasional. Nah, itu memang bisa saja tidak ditanggung. Nah, mungkin saran kami sebaiknya ketika ini terjadi,
mungkin disampaikan saja ke dokternya, sebaiknya diberikan obat-obat yang sesuai dengan haknya mereka. Sesuai dengan haknya mereka yang ada di daftar obat-obat namanya Formularium Nasional. Ya, memang menjadi kewajiban rumah sakit untuk menyiapkan obat-obatannya. Ya. Dan mungkin kalau hal ini terjadi ya bisa saja nanti dikomunikasikan dengan petugas BPJS Kesehatan atau petugas penanganan keluhan di rumah sakit. Jadi ada petugas penanganan keluhan di rumah sakit, ada yang dari intern rumah sakit sendiri dan ada dari petugas BPJS Kesehatan. Jadi di setiap rumah sakit itu kami tempelkan di sana nomor kontak yang bisa dihubungi. Ya, baik dari petugas rumah sakit maupun dari petugas BPJS. Ya, kita kembali ke persoalan semula ini, Pak, masalah sosialisasi Perpres 64 ya. Kira-kira apa tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Agung ini, Pak? Ya, jadi tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Agung itulah yang ditindaklanjuti oleh pemerintah. Jadi sebenarnya kalau yang ini kan yang digugat adalah Perpres. Jadi yang menindaklanjuti sebenarnya adalah pemerintah sendiri, dalam hal ini Presiden. Maka lahirlah Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 ini. Nah, yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan adalah lewat kesempatan seperti ini kami mensosialisasikan apa yang menjadi keputusan pemerintah itu untuk kami sampaikan ke masyarakat dan untuk kami jalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena prinsipnya BPJS Kesehatan itu adalah institusi yang menjalankan amanah pelaksanaan JKN ini. Ya, tapi terkait regulasi dan lain sebagainya itu adalah kewenangan pemerintah. Jadi terkait iuran adalah keputusan pemerintah berapa besarannya. Jadi BPJS Kesehatan itu menerima sesuai yang diputuskan pemerintah. Artinya BPJS hanya menjalankan menjalankan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Terus bagaimana tanggapan BPJS sendiri terkait dengan keputusan MA ini, Pak? Tanggap BPJS? Ya, kalau tanggapan kami sendiri bahwa gugatan yang ditujukan ke Mahkamah Agung ini adalah merupakan hak masyarakat. Jadi siapapun bisa melakukan gugatan. Bahkan untuk Perpres yang baru ini sebenarnya sudah digugat juga ke Mahkamah Agung, tapi keputusannya kalau sebelumnya dikabulkan oleh MA, kalau yang ini tidak dikabulkan oleh MA. Jadi itu menjadi hak masyarakat. Jadi apapun yang menjadi keputusan penegak hukum itu menjadi berkewajiban dari BPJS Kesehatan untuk menjalankannya apapun yang menjadi keputusannya, ya, karena yang harus menetapkan regulasinya adalah pemerintah. Ya. Artinya BPJS hanya mengacu pada apa yang diputuskan pemerintah, ya, betul, Pak, ya? Ya. Oh iya. Apakah kira-kira penerbitan Perpres 64 ini menyalahi putusan Mahkamah Agung, Pak? Ya, jadi sebenarnya itu tidak menyalahi keputusan Mahkamah Agung, karena dalam peraturan Mahkamah Agung sendiri Mahkamah Agung menyatakan bahwa dalam menyikapi keputusan Mahkamah Agung ini maka 3 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah dengan menerbitkan peraturan yang baru. Ya. Kemudian yang kedua membatalkan peraturan yang digugat oleh pemohon, dan yang ketiga apabila dalam 90 hari tidak ada peraturan yang baru yang diterbitkan, maka aturan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi Perpres 64 ini karena itu dikabulkan oleh MA per bulan Maret, ya, karena diberikan waktu 90 hari untuk menerbitkan peraturan yang baru, maka Perpres ini lahir di bulan 6 sebagai tindak lanjut dari keputusan MA itu. Ya. Artinya dalam kurun waktu 3 bulan ini, Pak, kalau tidak ada yang ini batal secara hukum. Secara hukum ya? Terkait aturan-aturan JKN ini. Tapi makanya pemerintah menerbitkan peraturan Presiden nomor 64 ini, ya. Baik, menarik sekali bincang-bincang kita, ya. Bagaimana Bun Dimas, mau break dulu untuk komersial? Ya, silahkan kita break dulu. Lagi ngapain sih, Pak? Mau perhatiin dan tadi main HP terus. Iya nih, Ma, lagi chatting sama Cika. Hah? Cika? Siapa tuh Cika? Awas loh, Pak. Mama, jangan soal dulu deh. Cika itu plan informasi BPJS Kesehatan. Jadi kita bisa chat melalui WA ke nomor 0811 87 50 400. Bahkan lebih mudah lagi lewat Telegram dan Facebook Messenger loh, Ma.
Oh gitu ya Pak. Manfaatnya seperti apa sih Pak? Gini mah, Cika ini bisa memberikan informasi terkait status pesertaan, tagihan iuran, manfaat layanan kesehatan, prosedur perubahan data, serta masih ada lagi menu lainnya loh mah. Wah, banyak kemudahan layanan yang diberikan ya Pak. Jadi kita lebih tenang di rumah aja deh. Makanya, jadi jangan cemburuan mulu dong mah. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan. Pak, tadi lagi telepon siapa? Oh ini mah, tadi papa lagi telepon Vika mah. Kok Papa gitu sih? Siapa tuh Vika? Aduh, dari kemarin mama cemburuan mulu. Habis Papa mencurigakan sih. Vika itu merupakan pelayanan informasi BPJS Kesehatan Care Center 1500-400 mah. Cukup tekan angka 1 untuk mengecek status kepesertaan, atau tekan angka 2 untuk mengecek status tagihan mah. Oh, kalau gitu kita nggak perlu ke kantor BPJS Kesehatan lagi dong. Lebih praktis kan mah? Sekalian kita bisa dukung program pemerintah loh mah untuk tetap di rumah aja, daripada papa ketemu dengan Mbak Rona. Iya, Papa. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan. Ya, baik 102,8 Mesra FM, menarik sekali bincang-bincang kita masalah sosialisasi terkait Perpres nomor 64 tahun 2020 BPJS Kesehatan ya Pak ya. Iya. Nah, ini seiring dengan terbitnya Perpres 64 ini Pak, kira-kira ada inovasi pelayanan yang dilakukan BPJS? Iya, baik. Nah, untuk inovasi-inovasi yang dilakukan oleh BPJS ini adalah bagaimana memberikan kemudahan-kemudahan buat peserta dalam proses administrasi layanan ya. Jadi dalam proses administrasi layanan salah satunya adalah dengan adanya mobile JKN. Mobile JKN itu ya bagi yang punya HP Android atau yang punya iPhone ya, saat ini kalau orang bilang semua layanan administrasi JKN sebenarnya ada di mobile. Jadi karena banyak peserta-peserta yang sebelumnya datang di kantor JKN itu ya hanya untuk bertanya, hanya untuk pindah paskes dan lain, sebenarnya bisa dilakukan dari rumah sambil tiduran ya, dengan mengunduh mobile JKN. Kemudian dengan mobile JKN juga ini kita bisa cek iuran kita, kepesertaan kita aktif dan lain sebagainya, kapan terakhir membayar, ada semuanya, anggota keluarga kita yang sudah terdaftar berapa. Kemudian bahkan inovasi terbaru ini karena ini dihubungkan dengan fasilitas kesehatan, peserta bisa mendaftar antrian untuk berobat ya melalui mobile JKN. Jadi mau berobat di puskesmas misalnya sudah bisa ambil nomor antrian melalui mobile JKN. Jadi kita bisa perkirakan saya nomor antrian berapa. Sampai di paskes kita bisa tahu juga ini yang dilayani sampai nomor antrian berapa. Bahkan ini inovasi ini kita upayakan juga dengan pelayanan di rumah sakit nantinya. Bahkan pelayanan di rumah sakit bisa kita kontrol di sini, misalnya ketersediaan ruang tempat tidur. Ya, jadi di saat ini di rumah sakit kami menghimbau rumah sakit agar menyiapkan namanya dashboard tempat tidur. Jadi di situ bisa dilihat berapa jumlah tempat tidurnya, berapa yang masih kosong, berapa yang sudah terisi. Dan itu connect dengan mobile JKN. Nah, sepertinya ini inovasi terbaru dari BPJS Kesehatan ya Pak. Iya, itu bisa dilihat. Jadi peserta tanpa ke rumah sakit pun bisa tahu, ini di rumah sakit ini ada tersedia tempat tidur. Ya. Baik, sepertinya ada yang bergabung lagi. Silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dengan siapa ini Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Maaf warahmatullahi. dengan siapa Pak? Halo. Iya. Ya, silakan Pak. Dengan siapa Pak? Halo. Ya, dengan siapa Pak? Dengan siapa Pak? Halo. Halo. Ya, halo silakan. Halo. Ya. Baiknya ditutup dulu ya. Kita terima yang lain barangkali. Halo. Oh, udah ada. Ya. Menarik sekali inovasi terbaru dari BPJS ya Pak ya. Dengan mengunduh tadi mobile JKN, aplikasi mobile JKN ya, mobile JKN. Ya, bahkan saat ini pun berobat karena masa pandemi Covid ini kan kita menghindari seminimal mungkin untuk kontak atau berkunjung di tempat yang rame-rame, karena biasanya di tempat berobat itu kan rame. Jadi
ada fasilitas juga yang memungkinkan untuk chatting dengan dokternya, dokter di puskesmas. Bisa konsultasi. Ya, konsultasi online dengan dokter di puskesmas atau dokter keluarganya melalui mobile ini. Jadi nanti konsultasi secara online melalui mobile JKN. Ketika memang dibutuhkan ke puskesmas atau ke dokter keluarga, ya barulah ke sana, ke tempat paskes untuk berobat. Jadi bisa dimulai dengan chatting. Ya, jadi kita memang sangat berharap peserta bisa mengoptimalkan ini tanpa ke kantor BPJS Kesehatan. Termasuk mendaftar ya Pak? Ya, mendaftar khususnya untuk peserta mandiri. Mandiri ya, kecuali untuk tambahan anak. Ada beberapa memang yang harus ke kantor seperti anak PNS baru yang ditambahkan, itu memang harus. Tapi kalau rubah fasilitas kesehatan, karena banyak juga yang ke kantor itu hanya untuk pindah paskes, ya, atau bertanya iuran saya berapa, ya, kapan saya terakhir membayar iuran, padahal sebenarnya bisa dilakukan melalui ini, Pak, ya? mobile JKN. Ya. Iya. Kira-kira bagaimana pelayanan di rumah sakit Pak dengan adanya kenaikan iuran ini? Nah, dengan adanya kenaikan iuran ini memang kita berharap ya, karena inovasi-inovasi ini dilakukan juga oleh BPJS Kesehatan, tentunya harus ada dukungan dari fasilitas kesehatan. Ya, contohnya misalnya kita mengharapkan fasilitas kesehatan itu memiliki keterbukaan terkait ketersediaan tempat tidur. Ya, selama ini kan mungkin Ibu sering mendengar ada peserta yang misalnya mengeluh, menyatakan ini rumah sakit menyatakan tidak ada lagi tempat tidur padahal masih tersedia. Nah, di era saat ini kita mengharapkan atau mewajibkan rumah sakit untuk menyiapkan namanya dashboard layanan tempat tidur, supaya pasien itu atau keluarga pasien bisa melihat, bisa mengontrol bahwa memang betul di rumah sakit ini sudah tersedia tempat tidur ataukah masih kosong. Ya, itu. Jadi kita mengharapkan adanya keterbukaan layanan. Kemudian karena pembayaran juga semakin lancar kami kan ke rumah sakit. Jadi kami berharap tidak ada lagi alasan misalnya tidak tersedia obat dan lain sebagainya. Ya, karena memang salah satu kendala yang kadang-kadang dikeluhkan oleh peserta adalah ketidaktersediaan obat. Iya, betul. Dan memang ini karena ini menjadi kewajiban rumah sakit, karena berdasarkan klaimnya misalnya, ini harus dipenuhi oleh rumah sakit. Dan kita berharap lagi, karena kami ada komitmen dengan fasilitas kesehatan, tidak boleh ada istilahnya lagi menomorduakan ya. Menomorduakan. Nah, mohon kalau ada informasi-informasi seperti ini disampaikan ke kami, ke BPJS Kesehatan, biar karena kami ada kontrak dengan paskesnya, supaya kami bisa melakukan komunikasi apa sebenarnya yang terjadi dalam layanan tersebut ya. Masih tetap kita tunggu, sepertinya waktu kita semakin mepet, dan tetap kita tunggu penelpon ya Bung Dimas ya. Ya. Di 0421235556 tadi ada Bapak yang menelpon tapi sepertinya enggak dengar. Terputus. Kalau bisa diulang kembali di 085299520104. Dan saya ada pertanyaan sedikit Pak tentang mobile JKN ini. Apakah ketika kita mengunduh itu apakah kita buat akun sendiri atau langsung masuk di aplikasi itu? Oh ya, tetap harus membuat akun sendiri, jadi daftarkan nomor kartunya, kemudian yang terutama itu adalah email yang sudah didaftarkan di BPJS Kesehatan. Jadi pada saat mendaftar peserta kan ada email yang didaftarkan, itu saja yang terpenting. Intinya nomor kartunya, email, nomor HP-nya ya. Oh iya. Kalau untuk nomor kartunya Pak? Nomor kartu ada di nomor kartu pesertanya ya. Iya, kalau misalnya kan kebanyakan di kita ini buat email hanya untuk sementara. Kalau misalnya kita tidak tahu email yang dicantumkan di BPJS itu, kemudian kita bingung apakah buat email baru melapor dulu atau seperti apa? Ya, harus melapor dulu ya, harus melapor dulu karena untuk verifikasinya. Kalau kontrak di dalam sistem kami itu tidak bisa dianukan. Jadi harus dilaporkan dulu ke BPJS Kesehatan, Pak. Oke. Untuk diganti emailnya atau apa. Iya, dan sepertinya kita sudah di penghujung, Bung Dimas ya. Iya. Di penghujung, tapi masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Bagaimana dengan peserta yang dibayarkan oleh pemerintah daerah? Ya, jadi untuk peserta yang dibayarkan oleh pemerintah daerah, jadi kami kembali dulu. Untuk peserta JKN ini ada 3 kategori besarnya. Ada yang dia menjadi jadi semua peserta JKN itu membayar, tapi pembayaran iurannya ada 3 kategori. Ada yang
tidak membayar iuran sama sekali. Artinya ditanggung oleh pemerintah. Iya. Saat ini kurang lebih ada 132 juta penduduk Indonesia yang menjadi peserta JKN istilahnya gratis karena dibayarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, untuk pemerintah daerah sendiri saat ini ada kurang lebih 34.000 di Kota Parepare ini yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Kemudian ada juga peserta yang secara penuh membayar sendiri. Nah, itu peserta mandiri. Ya, peserta mandiri atau peserta perorangan. Ada juga yang ada kontribusi antara peserta dan pemberi kerjanya. Jadi kita yang pegawai ini, baik pegawai pemerintah maupun pegawai swasta, itu ada kontribusi kita 1% yang dibayarkan oleh pekerjanya atau karyawannya, dan 4% dibayarkan oleh pemberi kerja. Kalau swasta ya, pemberi kerja yang punya perusahaan itulah yang membayarkan gajinya, iurannya untuk 4%. Ya. Terus yang ketiga tadi, ya, jadi yang bayar gratis, ada yang bayar secara penuh, dan ada yang bayar kontribusi istilahnya. Iya, Bung Dimas, sepertinya kita sudah mentok ya. Tak terasa waktunya berlalu. Bincang-bincang kita semakin asik di siang hari ini terkait sosialisasi Perpres 64 tahun 2020. Semoga saja apa yang disampaikan Bapak Pak Aras ya, insya Allah sampai di telinga masyarakat kita ini. Apalagi banyak yang menonton juga, ada saudara kita di Jakarta, barangkali di sana dia belum tahu masalah ini, tentunya dia sudah tahu. Dan mudah-mudahan bincang-bincang kita masih bisa berlanjut lagi di kesempatan berikutnya, Pak. Ya, terima kasih atas kehadirannya di sini. Sebelum tutup, Pak, masih saya ada cuma nitip pesan ini. Sering ada pertanyaan di program Obras, mungkin ada yang bisa nanti dihubungi saja, nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan, apalagi tentang BPJS ini, Bu. Iya. Pak, mungkin seperti terus itu. terang, Pak, kalau di acara Obras itu banyak sekali bertanya masalah BPJS ini. Oh ya, bisa. Iya. Jadi mudah-mudahan di lain waktu ya kita masih diberi kesempatan untuk bincang-bincang lagi di tempat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya mesra. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lain. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Pak, tadi lagi telepon siapa? Oh, ini